China kan saat ini menempati posisi pertama nih untuk cadangan terbesar dari REE atau Rare Earth Elements seperti itu. Nah, menyimpan sekitar kurang lebih 44 juta ton logam tanah jarang. Nah, akhirnya kemarin di Oktober China ini kan menutup keran ekspornya, Pak. Ini akhirnya banyak yang kelimpungan nih, salah satunya Amerika, Pak Hendra. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya, Pak? Ya, makanya jika kita ke depan ya, di masa depan, in the future, itu kalau kita memegang kendali terhadap potensi logam tanah jarang, kita kemungkinan besar akan masuk dalam pengendali ya, geopolitik global, geoekonomi global, ya, semacam yang sudah dilakukan atau yang sudah terjadi oleh China dan terhadap Amerika saat ini. Bagaimana potensi itu menjadi bargain position yang luar biasa bagi China untuk pada saat tidak sesuai dengan harapan ekonomi politiknya, ya dia bisa menahan untuk melakukan proses ekspor dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentu juga akan menjadikan Indonesia akan strategis ke depannya seperti itu. Dan terus terang, waktu kami 4 bulan lalu kalau tidak salah dikunjungi oleh salah satu perusahaan terbesar penambangan timah di China, yaitu Yunantin juga, itu menyatakan kepada kami bahwa apabila PT Timah dan Yunantin ini bergabung, kemungkinan besarnya juga kami akan bisa mengendalikan harga timah dunia, termasuk juga dengan konteks REE ini. Apabila memang Indonesia memang benar-benar bisa, ataupun kami dalam hal ini dipercaya PT Timah untuk melakukan pengembangan dari REE ke depannya, ya saya yakin juga akan menjadi potensi dan semacam bargain yang cukup besar dari sisi bisnis dan lebih daripada itu, mungkin dari sisi politik dan lain sebagainya. Oh, luar biasa. Tapi Bang, ada kemungkinan peluang terbuka itu Pak untuk kita gabung bersama China, Pak? Ada, karena kan di dalam bisnis itu kan harus melakukan suatu aliansi strategis, ya. Khusus misalnya untuk dari sisi market, kemudian aspek-aspek lainnya. Yang ini tentu mau tidak mau aliansi-aliansi itu harus dilakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, di akhir Oktober lalu saya melihat bagaimana komitmen Uni Eropa terhadap Australia yang ingin melakukan aliansi dan kolaborasi, bagaimana nanti mereka bisa menguasai atau menguasai global dalam hal REE, potensi REE tersebut. Oke, ini kemungkinan Pak, kalau kita bisa proyeksikan ini kemungkinan kerjasamanya dalam bentuk apa Pak? Ya, alih teknologi, ya bisa dikatakan saat ini di semua provider teknologi ataupun negara-negara yang sudah advance ya terhadap pengolahan logam tanah jarangnya, itu bisa dikatakan tidak mudah untuk membuka atau menawarkan, ya, khususnya kepada Indonesia misalnya. Kami punya teknologi, oke, silakan kita saling transfer teknologi, tidak seperti itu. Biasanya akan sangat sulit bagi mereka yang memiliki teknologi kunci untuk bisa mentransfer itu kepada mitra-mitra ataupun kepada negara-negara lain. Oke, ini akan jadi harta karun baru Indonesia, Pak ya? Insya Allah, insya Allah. Nah itu kalau bisa dihitung-hitung Pak, ini kita gambaran aja. Ini nih terhadap pendapatan negara nanti akan berkembangnya seperti apa Pak? Nah makanya kita belum masuk ke tahapan bagaimana menghitung itu ya. Karena dari sisi kami pun khususnya di industri PT Timah itu masih pada fase 1, yaitu fase untuk menyempurnakan proses dari pilot plan-nya dulu. Setelah proses riset dan literasi dan juga pilot ini berhasil, baru kita masuk ke industrialisasinya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa melihat harga di LME maupun di Shanghai Exchange itu harga monasid kan bisa terlihat di situ berapa per USD per tonnya. Demikian, tapi yang katakanlah belum bisa ternilai itu adalah nilai daripada end product, yaitu thoriumnya itu. Nah ini yang masih agak tricky ya. Betul itu masih betul-betul dipegang untuk tidak masuk dalam proses komersialisasi terlebih dahulu.
dengan potensi dan pengembangan yang memang sebesar itu, bahkan Indonesia bisa menjadi top global gitu, salah satunya kita bisa bilang begitu Pak. Ini kalau dari PT Timah sendiri, bagaimana Pak strategi untuk menjadikan pengembangan rare earth ini sebagai bagian dari transformasi bisnis menuju perusahaan tambang yang memang modern dan berkelanjutan ke depannya Pak? Iya, bisa dikatakan timah itu kan masuk kategori mineral strategis atau mineral kritis ya. Nah, kita melihat potensi dari mineral ikutan yang ada di timah itu banyak, seperti monasit tadi yang saya sebutkan, kemudian ilmenit, zirkon, ya, kuarsa. Nah, hal ini yang tentunya bagi kita mineral-mineral ikutan ini potensinya sudah ada, yang dari sisi keekonomian ataupun dari sisi bisnisnya itu memang sudah ada nilai keekonomian ataupun nilai bisnisnya. Untuk itu PT Timah akan melihat ini adalah potensi bisnis ke depan. Dan mau tidak mau nantinya akan kita lakukan proses bagaimana mineral-mineral ikutan ini pun akan kita hilirisasi secara industrinya. Termasuk juga tadi bagaimana menghilirisasi dari REE ataupun logam tanah jarang tadi, Mbak. Berarti less waste ya Pak ya? Bahkan si mineral ikutannya juga akan dihilirisasi? Iya. Oke. Ya. Kalau Indonesia menurut Anda fokusnya akan kemana Pak? Yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memiliki potensi logam tanah jarang, kemudian nanti bagaimana logam tanah jarang ini dapat dimanfaatkan di berbagai industri. Misal industri teknologi, elektronik, ya, kemudian industri otomotif untuk mobil elektrik, ya, kendaraan elektrik, kemudian juga di industri pertahanan, termasuk radar dan lain sebagainya. Nah, ini banyak yang diversifikasi ataupun hilirisasi dari end product dari REE atau logam tanah jarang tersebut, Mbak.